Seandainya ketika orang nazak itu nggak sedang dikekang oleh malaikat itu, ia bisa lari, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang senantiasa dirahmati Allah, dibarakahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur nikmat Allah, rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat dan rahmat Allah, kita tidak bisa menghitung satu persatu. Maka kewajiban kita adalah bersyukur dan bersyukur. Syukur kita wujudkan melalui kesanggupan kita menggunakan nikmat itu untuk beribadah dan beribadah kepada Allah. Salat subuh yang kita kerjakan dengan berjamaah, ditambah kita menyempatkan untuk ngaji ini, mudah-mudahan bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin, kajian kita tentang ma'rifatul mayyiti mayyasiluhu, ngaweruhane lan nyawange mayit marang wong sing ngedusi lan ngramut melihatnya mayit terhadap siapa-siapa yang memandikan dan mempersiapkannya, wasima'uhu lan ngrungune mayit, ma yuqalu fihi terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang yang hidup tentang dirinya. Jadi nek mayit iku dirasani, diomongi, yo krungu, yo weruh. Wa ma yuqalu lahu, dan apa yang diucapkan untuknya, wal janazatu maratun lan ana janazah liya sing teka ya weruh. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, riwayat-riwayat ya hadis banyak menyatakan, wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Abi Bakrah bin Abdullahul Muzni. Ya, Abi Bakrah bin Abi Dunya qala menyatakan, balaghani telah sampai kepadaku pernyataan annahu man mata, annahu ma min mayyitin, sesungguhnya tidak seorang pun yang meninggal dunia, mayyit yamutu yang
wafat, yang meninggal dunia, illa ruhuhu, kecuali ruhnya itu fi yadil malaki, ada di genggaman malaikat. Ketika mati ruhnya itu ada di penguasaan malaikat. Fahum yaksilunahu wa yakfinuhu, lan wong-wong akeh kabeh sing napa, sing takziah, sing ziarah iku ana sing ngedusi, wa yakfinuhu, lan mengkafaninya, wa huwa yara, lan utawi mayit iku, dan mayit itu yara, ningali, lan nyawang, melihat, ma yasna'u bihi ahluhu, apa yang diperbuat dan apa perlakuan ahli atau keluarganya atau siapa saja yang ziarah mendatangi takziah itu. Walau biqadarin alal kalam, senajano mek sekedar omongan opo iku yo dirungu. Jadi bisik-bisik di antara orang-orang yang datang itu, di sekitar mayit itu disawang oleh rohnya yang ada di apa? Dikendalikan oleh malaikat itu. Jadi ketika kondisi fisiknya itu dimandiin, ditata, di apa, siapa yang memandiin, omongannya kaya apa, sekitarnya itu ya krungu kabeh niku. Jadi mungkin pikiran kita wong nek mati wis gak krungu apa-apa. Karena itu pikirannya adalah dunia kita, padahal itu ada dunia mayit, dunia alam arwah. Wa akhraja an Abi Sufyan qala, an Sufyan ats-Tsauri qala, ngendika dawuh, innal mayyita, sak temene mayit, la ya'rifu kulla syai'in, iku iso ngaweruhi sekabehi perkara, bisa melihat sesuatu, hatta annahu la yunasitu wasiluhu, sampai apa yang dibisikkan dan ucapkan orang-orang yang memandikannya itu didengar. Umpama sing ngedusi niku nguring-nguringi gara-gara biyen waktu uripe iku sering repotno sing ngedusi. Terus di kaya umpama kadang-kadang kan ana wong tuwa niku nek ngedusi anake sing cilik ini kan kadang mek diomeli ngoten nggih. Wangele kok niku nek didusi. Lah iki ya ngono, rasakno kon saiki, gak iso lapo-lapo kon. Lah ngono iku ya krungu. Nggih. Umpama dilokno, apa dilokno iku? Diomeli ya iku. Umpama dipuji-puji subhanallah sampeyan iki sing apik ya krungu, ya seneng. Ya. Billahi alaika illa khafafta wasli. Lah ngoten niku ya ngomong, umpama perlakuan sing ngedusi niku rada kasar, ngono niku ya apa? Rumangsa ya weruh. Bahkan billah, demi Allah, alaika cak Mas di nak apa tolong illa khaffafta ghusli, ojo nemen-nemen kok nek ngedusi aku, ojo kasar kasar, bolak-balik diulang. Nah, ini ya cuman itu tadi, Allah tidak memberikan kemampuan pendengaran
yang memandikan tadi itu terhadap apa yang diucapkan oleh mayit. Munggo krungu ya gak wani kabeh paling ya. Nah itu. Ya kecuali yang ngurusi dunia alam lain itu ya, wis biasa ngomong-ngomong baik makhluk halus itu. Wa yuqalu lahu, lan juga apa saja yang diucapkan terhadap si mayit wa huwa ala saririhi, ketika sudah dibaringkan, umpamanya di dipan ya di atas itu ya krungu. Asma sana annas alaika, isma sana annas alaika, lan ya krungu wong sing muji-muji itu, wong sing derek-derek niki ingkang sedo niki almarhum menurut panjenengan sae napa sae, soleh napa soleh. Nggih, krungu ngoten niku nggih semerap, seneng. Umpama ono sing nyeletuk gak tau utang aku gak nyaur. Nah, ngene iku ya nangis. Nah, mulane napa biasae keluarga niku terus memberikan sambutan yang mewakili niku derek-derek sedaya ingkang bertakziah, ngapunten mbok bilih mayat menika nggadahi tanggungan hakul adam, beberapa utang, monggo keluarga diberitahu supaya segera diselesaikan. Tapi nek panjenengan mengikhlaskan, maka itu tentu menjadi sangu lan keridhaan sing mati itu. Tapi nek boten, monggo segera dihubungi keluarga. Umpama nggak ada kesalahan nggih nyuwun disepuro, ngoten niku melok seneng. Mulane pokoke nang mayit iku didongakno sing apik ae. Paling tidak umpama wong iku jahat, kan ono kadang-kadang mayit iku wonge kelakuane bejat nggih, elek kan. Ngoten niku paling enggak sae napa sae? Maksudnya sae itu dengan meninggalnya ini aman lingkungan itu, ngoten lho. Sae matine niku pun. Mulane Rasulullah kan nate ngendika, nate Rasulullah ketika ada mayat lewat iku apa? Kan ada dua kata, mustarih wa mustarah minhu. Mustarih qala mal mustarih wa mustarah minhu ya Rasulullah. Rasul komentar ana mayit iku mustarih wa mustarah minhu. Banjur kanca-kanca sing krungu, sahabat-sahabat sing ngrungokno nggih taklet. Ya Rasul, napa maksudi mustarih niku? Ammal mustarih, terusipun Rasulullah, sing tak maksud mustarih niku wong sing digawa nang kuburan iku bakal manggon ndok panggonan sing ndok kono iku iso istirahat nyaman. Wis karek nrimo hasile amal ibadahnya itu, tinggal nerima hasilnya, pahalanya bisa dirasakan. Istirahat, wis gak atik ibadah maneh, gak atik salat maneh, gak atik melekan maneh. Kalau di dunia ini kan iya, seperti kita bangun subuh ini kan perjuangan, Pak. Gitu betul? Nah itu nanti dirasakan hasilnya itu. Sekarang nikmati itu hasil kerja kamu, hasil ibadah kamu. Maka istirahat enak, betul nggih? Ya tidak ada sakit. Sementara mustarah minhu, lah mustarah minhu niku apa? Istirahat sangka wong sing mati. Maksude alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya, tetangga sekitarnya itu merasa aman, merasa nyaman dari keburukan orang itu. Wis nek mati gak leren-leren iki. Mati kon wisan. Wis nyaman iki kampung iki. Ngoten nggih? Itu maksudnya ngono. Tapi mayat itu sendiri tentu berhadapan dengan malaikat. Mbok diapakno ya macam-macam, tergantung. Yang jelas kalau orang itu zalim, walau taro
idzil mujrimuna, ya, walau tara idzidz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aitihim, seumpama terusipun Al-Quran surat Al-An'am, sekiranya kamu bisa melihat bagaimana keadaan orang yang zalim itu kalau mati, idzidz zalimuna fi ghamaratil mauti, saat sakratil maut, ya, wal malaikatu basitu aitihim, saat itu malaikat itu menempelengkan, menonjok, menjotos, apa mana Pak? Mengaplok, itu begitu. Nah itu yang dirasakan. Tapi yang sekitarnya merasa aman, gak ikut ngerasa no. Nah, itulah. Mulane diomongkan apa saja, diperlakukan kayak apa, mayit itu tahu. Ya nangis barang nek kate diperlakukan kasar iku. Nah niki. Wa akhraja Khudzaifah an Khudzaifah qala ar-ruhu biyadil malaki, utawi ruh nalikane mati niku saat dicabut nyawa itu ada di genggaman malaikat. Wa innal jasada la yugsalu, saat itu jasad sedang dimandikan. Wa innal malaka, dan sesungguhnya malaikat layamsi ma'ahu ilal qabri, itu juga menyertai apa? Menyertai dengan membawa tadi, ya, ruh tadi itu ke tempat kuburannya. Kan nanti kan dari rumah dibawa ke itu, malaikat ikut di situ. Nah, sementara kalau orangnya itu jahat, orangnya itu zalim, itu nanti sing ngiluk ya jin-jin itu nyedoti apa itu, terus pokoknya. Makanya kadang-kadang itu orangnya itu kelihatannya kecil tapi diangkat itu berat, itu situ ada itu yang nambahi numpak ndok kono itu bisa itu. Nah, berjalan ikut ke kuburan, faida sawa alaihissalakofi, dan ketika sudah, ya, dan ketika sudah ditempatkan di kuburan, maka di situ diikutkan situ apa nih, arwah di situ. Maka ketika yang mengantarkan, yang menguburkan itu meninggalkan tempat, ya di situ ruhnya itu masih bersama di, ya, bersama dengan jasadnya yang ada di situ itu. Nah, berikutnya wa an Khudzaifah qala innar ruh, ya, sak temeni ruh biatil malaki, itu ada di genggaman malaikat. Ini malaikat yang, malaikat apa? Bukan mungkar mangkir, tapi malaikat yang proses mencabut nyawa tadi itu, menghantarkan ke kuburannya juga. Lalu di situ ruhnya ketika jamaah sudah pulang semua didatangi oleh malaikat apa? Mungkar dan nakir. Nah, ruh ada di genggaman malaikat melihat, wal jasadu yuqallabu, saat itu jasad ketika dimandikan itu dibolak balik, di apa itu, ya melihat, ya. Wa idza hamiluhu, dan apabila orang-orang yang menghantarkan itu membawanya ke kuburan, ya, maka juga tabi'ahum, malaikat terus napa ruh tadi itu ya ikut ke situ. Nah, wa idza wada'a fil qabri, ya, bastaufi, dan apabila sudah di kuburan, ya di situ arwahnya juga tinggal menyertai di kuburan itu. Sehingga nanti itu ketika dia itu didatangi oleh dua malaikat, malaikat sinten? Mungkar dan nakir, ya, itu yang menemani, ya, rohnya ya di situ itu. Terus nanti ini umpamanya itu mau disiksa oleh nakir,
ya mau disiksa oleh malaikat, bahkan menyiksa itu nanti tergantung amalnya kayak apa. Maka amal yang akan memberi bentengnya tadi itu. Maca Qur'ane ya apa, salate ya apa, sedekah ya apa, semuanya di situ mendampingi. Tapi kalau orang itu gak sholat, gak tahu maca Quran, terus napa? Gak tahu gelem sedekah, maka di situ malaikat yang menyiksa itu leluasa untuk melakukan siksaan terhadap jiwa, ya, dan jiwa yang sedang disiksa tadi itu bisa berpengaruh kepada fisiknya, bisa berpengaruh kepada fisiknya. Seperti ketika kita mimpi itu kan sebetulnya yang mimpi itu kan jiwa kita, nggih, ruh kita. Tapi ketika mimpi itu enak, awak iku ya melok rasa enak, nggih. Mau sampean melaku terus itu kepethuk rondo, ngomong-ngomongan, ngene gak seneng ah? Iya. Iya. Bahkan umpama ngipi melaku terus pipis ndak jeding ngene. Kadang-kadang pipis temenan nggih. Ngompol. Mulane sampai on apa terus ngipi gendaan. Terus kadang-kadang sampai terjadi apa? Mimpi basah. Itu kan jiwa, tapi mempengaruhi apa? Fisik. Lapo isu-isu. Atus, iya. Umpama ana sing mari apa? Tangi turu gak iso tangi nggih. Soale apa? Ngipi jatuh dari jurang nggih. Lawara kabeh nggih mboten? Lho yo gak tahu sing sampean ya. Ngipi sing enak-enak tok nggih. Alhamdulillah. Ya Allah, gitu nggih. Adi nyambung antara ruh dengan jasad itu. Tetap di situ kena. Makanya kalau ada konsep dengan supaya menyatu dengan Tuhan, supaya ini fisiknya ini dibakar itu ya. Gini betul. Ya tetap walaupun dibakar itu ya nanti tetap fisiknya tetap akan kembali adanya di situ ya tetap apa? Tapi itulah konsep agama lain. Nah ini kita melihatnya dari sisi konsep agama kita ini. Dibakar di mana saja ya fisik itu tetap walaupun sudah hancur tapi jiwanya kan tetap ada itu. Dan ketika mendapatkan siksaan ya tetap fisik itu merasa tersiksa tadi itu. Lajeng keterangan berikutnya wa akhraja nggih an Abi Najih qala an Abi Najih qala. Abi Najih niku nggih seorang yang alim menyatakan ma min yamutu illa wa ruhuhu, tidak seseorang yang meninggal dunia illa ruhuhu, kecuali ruhnya itu fiyati malakin, ada di tangan, di genggaman malaikat, dikendalikan oleh malaikat. Ya termasuk ketika nazak itu ya dikendalikan oleh malaikat. Dalam riwayat seandainya ketika orang nazak itu enggak sedang dikekang oleh malaikat itu ia bisa lari, Pak. Bagi yang tersiksa ketika nazak itu, tapi maka dikekang itu sehingga dia nggak bisa kemana-mana, termasuk suara tidak terdengar oleh yang hidup itu. Ceritanya itu sebagaimana kalau tersenyum ya tampak kadang-kadang begitu. Nah ini ada di genggaman malaikat yang duru iso nyawang, bisa melihat ila jasadihi, terhadap jasadnya, ya kaifa yughassalu, bagaimana jasad itu dimandikan, melihat wa kaifa yukfanu, dan bagaimana juga ketika dikafani, dikafani apa Pak? Meniki ya dikafani nggih. Dibungkus.
Koyok lontong lah. Musuk diuntel-untel Pak. Ya dikafani nggih. Ya dikafani. Ya, terus dikafani bagaimana? Wa kaifa yumshi bihi ila qabri, dan bagaimana dijalankan ke kuburannya, dibopong atau diantarkan ke kuburannya juga tahu. Kemudian asma'a ma yuqalu laka, isma'a ma yuqalu laka, nah ini ila qabrihi tsumma tu'atu ilai ruhu, lalu setelah nanti diletakkan di kuburan itu, ruhnya disambungkan lagi dengan fisiknya itu. Ruhnya itu disambungkan lagi dengan fisiknya itu. Fayajlisu, maka ia didudukkan di kuburannya. Ya tentu yang duduk itu apa? Jiwanya tadi itu, bukan fisiknya. Fisiknya tetap apa? Membujur itu. Tapi jiwanya tadi itu seperti didudukkan di situ, didatangi malaikat. Nah, apa yang dirasakan di dalam kubur itu ya tergantung niku wau. Tergantung sangune, tergantung bekalnya, tergantung amal ibadahnya. Maka berkaitan dengan doa-doa secara bahasa Indonesia kita sering mendengar ya, mudah-mudahan mayat ini dijembarkan kuburannya, ini cara Jawa apa? Diluaskan kuburannya, dilapangkan kuburannya. Itu tentu secara fisik ya tetap Pak, terus gak iso mekar sak lapangan mboten, tapi jiwa yang sedang menempel dengan fisiknya tadi itu merasakan alam yang ditempati itu luas. Sementara bagi yang bagi mayat yang tidak punya bekal amal ibadah, isine dosa tok, maka kebalikannya, disempitkan tempatnya. Berarti apa itu? Bahkan bumi itu seperti menjepitnya sehingga hancur lebur tulangnya karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dikerjakan. Iku nyanyiane Ida Laila. Tapi ya bener gitu loh. Ya Allah. Nah itu. Jadi diluaskan, dilapangkan di tempat peristirahatannya. Ya tadi itu tempat peristirahatan karena memang istirahat di situ. Tapi bagi yang tidak punya amal ibadah, nggak punya bekal, ya nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena disiksa oleh malaikat itu. Wa akhraja Syaikhan an Anas anna nabiyya, riwayat Imam Bukhari Muslim, Syaikhan itu Bukhari Muslim, an Anas dari sahabat Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqafa, pernah itu berdiri ala qotslai badrin, berdiri di pemakaman pemakaman orang-orang yang mati saat perang Badar. Ya, perang Badar di situ. Jadi yang meninggal di tempat perang Badar itu dikuburkan di sekitar situ. Terus Rasul pernah menziarahi dan berdiri di situ. Faqala, lho ngoten niku Rasulullah nggih ngomong di kuburan itu. Ya fulan bin fulan, wahai fulan dan fulan, gak nyebut nama satu persatu, cuman fulan bin fulan gitu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, sekarang kamu sudah berada di alam kubur, alam barzakh.
apakah kamu betul-betul memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu? Hal wajadtum, apakah kamu sudah mendapatkan sesuatu wa'adakum rabbukum yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu, haqqan, itu betul-betul ada? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, kalau saya mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Nah, kamu bagaimana? Qala Umar, maka lalu sahabat Umar yang ada di sampingnya mendengarkan Rasulullah ngomong tadi dengan yang mayit, dengan mayit tadi nggih, ngomong dengan penduduk kuburan tadi itu. Umar komentar, karena Umar kan pertimbangannya waktu pertimbangan dirinya, pertimbangan apa yang dilihat dirinya, sehingga bertanya, ya Rasulullah, ngapunten ya Rasul, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fi, bagaimana panjenengan itu kok ngomong kali jasad-jasad yang rohnya sudah dicabut oleh Allah, roh fisiknya itu loh, roh nyawanya itu sudah dicabut oleh Allah. Nah, ini kan berarti apa? Dunianya beda tinjauannya kan. Pak Umar waktu itu, Sayyidina Umar itu pertimbangannya secara lahiriah, yaitu apa? Ketika sudah meninggalkan, roh itu dicabut oleh Allah gitu. Lah kok jenengan bicara dengan jasad-jasad yang tidak ada nyawanya di situ? La arwaha fi. Faqala, maka Rasul ketika mendapatkan komentar dari sahabat Umar tadi itu menyatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, kalian konco-konco termasuk Umar itu tidak lebih mendengar, cara gampang, tidak lebih tanggap, tidak lebih terang pendengarannya, lebih tajam pendengarannya dibanding dengan apa? Dibanding dengan yang saya ajak bicara itu di dalam kuburan itu. Ma antum bi asma'a lima aqul minhum, kamu tidak lebih bisa mendengar terhadap apa yang aku katakan kepadanya. Aku bicara bisik-bisik, dia lebih mendengar, sementara kamu mungkin nggak dengar. Tapi dia lebih tajam pendengarannya. Ghairu annahum, hanya saja mereka itu la yastati'una, tidak punya kemampuan untuk menjawab kepada kita apapun. Artinya jawaban mereka itu, pembicaraan mereka itu tidak kita dengar, tidak kita dengar. Tapi mereka sebetulnya yang jawab, sebetulnya mereka itu bicara, tapi kita tidak diberi kemampuan untuk mendengarnya. Ya, karena tidak diberi kemampuan mendengar itu, maka ketika ada yang bicara dengan kuburan itu heran. Walah, nah sampean coba ngomong nang kuburan, ngomong-ngomong nang kuburan. Jadi, nah iki gendeng ngene ya. Kenapa? Karena nanti selain Rasulullah juga ada orang-orang tertentu yang diberi kemampuan untuk bisa berdialog dengan apa? Berdialog dengan mayat, berdialog dengan apa? Ahli kubur. Bisa itu. Jadi ada cerita di Jawa Tengah itu, seorang habib, seorang alim, itu ada seseorang itu yang habis merantau beberapa tahun, kemudian sambang, terus kuburannya itu sudah ada perubahan-perubahan itu, ada penambahan tanah apa semuanya itu, sehingga berubah apa posisinya kayak apa itu. Terus itu bingung di mana kuburannya itu. Terus situ mendatangi apa salah seorang alim tersebut itu,
Syekh, saya ini bingung nggak menemukan kuburannya. Di mana? Di kuburan sini. Ya ayo. Nah itu dijak. Itu dipanggil itu. Fulan, kamu di mana posisinya? Oh, saya di belakang jenengan. Itu langsung. Itu loh. Itu di situ kuburannya itu. Situ. Subhanallah. Artinya apa? Dia bisa mendengarkan dan mendapat jawaban itu. Nah, Rasulullah seperti itu diberi kemampuan. Sebagaimana hadis yang sering diceritakan, sering kita dengar, Rasulullah itu kan pernah ketika berjalan bersama beberapa sahabat, terus kendaraan yang dia tumpai tadi itu, apa tumpai itu ya? Yang dia, ya cara Jawa nggih, yang dia naiki tadi itu, yang beliau naiki itu tidak mau jalan, ketakutan. Terus Rasul sendiri ya merinding, apa merinding itu. Maka sahabat yang lain kan heran, ya Rasul mengapa kok gak berlanjut? Kenapa kok jenengan ketinggalan kok ada yang dirasakan gitu? Ya di situ. Maka lalu Rasulullah menyatakan, wallah, demi Allah, sekiranya kamu itu bisa mendengar apa yang aku dengar, bisa melihat apa yang aku lihat terhadap itu ada dua kuburan tua itu, penduduknya itu sedang menyangis, menjerit kesakitan apa itu, minta tolong, dia disiksa oleh malaikat, disiksa oleh Allah. Dan ceritanya itu terdengar seluruh sekitarnya, termasuk saya mendengar. Nah seandainya kamu mendengar apa yang aku dengar, pasti kamu tidak kuat. Alias napa ngoten niku? Bahasa Cinanya pingsan. Ini bahasa Cinanya pingsan, ini bahasa Jepangnya semaput. Moro-moro terus apa? Ngeblak, tebal. Allah. Oh, begitu ya. Iya. Lalu riwayat yang lain, kemudian Rasulullah napa? Mengambil pelepah kurma yang masih apa? Hijau itu, terus ditaruh di atasnya itu. Rasul komentar apa? Rasul komentar apa? Ya Rasul ditanya, loh ya Rasul kenapa kok dikasih seperti itu? Selama pelepah kurma ini masih hijau, masih basah, maka yang di kuburan itu diringankan siksanya oleh Allah. Kadar panasnya atau apa siksanya itu. Tapi kalau sudah kering ya itu. Itu kenapa? Karena ada rahasia Allah, napa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbihlah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang di bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan itu bertasbih, memuji, berzikir kepada Allah. Nah, pujian-pujian kepada Allah itu berdampak memberikan rahmat kepada yang mayat itu. Itu seperti itu. Apalagi yang kalau yang dibacakan itu Al-Quran. Kan jelas toh? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu lahu la'allakum turhamun, dirahmati. Dampaknya dengan mendengarkan suara itu ikut senang itu. Karena ada sang membaca, yang mendengar itu dapat rahmat. Nah, termasuk ketika dibacakan untuk orang yang mati itu Yasin atau baca Quran yang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangankan itu. Wong tadi itu loh, pelepah kurma nggih, yang masih hijau tadi itu kan masih hidup gampangannya itu, terus itu disuruh bertasbih, diringankan. Mulanya terus orang-orang itu ketika ke kuburan terus bawa kembang yang masih fresh itu nggih, enggak apa-apa. Ya karena di sini kan enggak ada pelepah kurma. Atau bawa yang masih hidup itu. Ada yang kadang-kadang ditanam. Tapi intinya itu jangan bawa ikut tok. Ya ono dongane gitu loh. Dongane ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu. Itu dilanjutkan.
ma antum bi asma, kamu tidak lebih mendengar. Ya, tadi pertanyaan Umar tadi kan gitu ya. Ma antum bi asma lima aqulu, kamu itu tidak lebih mendengar dari terhadap apa yang aku ucapkan kepada mereka. Ghairu annahum, hanya saja mereka itu menjawabnya itu tidak bisa kita dengar. Wa akhraja Abu Syekh, dan Abu Syekh an Ubaidah bin Marzuki qala, ya, Ubaid bin Marzuki meriwayatkan, kanat imra'atun bil Madinah, ono wong wedok di Madinah itu istiqomah ibadah lan jamaah di sebuah masjid. Famatat, lalu wong wedok tadi itu, perempuan tadi itu meninggal. Falam yu'lam biha nabiyyu, dan Rasul tidak diberitahu oleh sahabat-sahabat itu. Tidak diberitahu. Sebelum, ketika meninggal itu Rasul tidak beritahu. Maka suatu saat Rasul akhirnya apa? Famarra biha, maka Rasul berjalan ke kuburannya. Famarra ala qabriha, maka Rasul berjalan ke kuburannya setelah diberitahu. Oh nggih nggih. Mahadzal qabru, iki kuburane sapa? Ya. Mahadzal qabru, ini kuburannya siapa ini ketika berjalan melewati kuburan itu? Qalu, maka sahabat-sahabat yang mendampingi itu menjawab, Ummu Mahjan, ia adalah Ummu Mahjan. Qala alladzi kanat takummal, ya, yang istiqomah di masjid itu. Nggih nggih. Qalu na'am, nggih Rasul. Fasaffan nas fasalla 'alaiha, maka saat itu Rasul itu apa ngejak sahabat-sahabatnya tadi itu sholat, mendoakan 'alaiha, di atas apa itu? Di atas kuburannya tadi itu. Tsumma qala, lalu Rasul berkata, ayyu amalin wajadti afdol, wahai Ummu Mahjan, ya tadi, wahai si mayat perempuan, amal apa yang kamu dapatkan yang paling membantu kamu di kuburan, yang paling menyebabkan kamu itu merasakan hasilnya dan kamu merasakan nikmatnya daripada amal itu. Qalu ya Rasulullah atasma, sahabat-sahabat yang mendampingi tadi, ya Rasul, kan heran gitu loh, ya Rasul atasma, apakah kamu mendengar dia pembicaraannya, atau apakah yang di kuburan itu bisa mendengarkan panjenengan itu ya Rasul? Tadi kan Rasul, amal apa yang paling kamu rasakan hasilnya di kuburan ini kamu? Ya, sahabat-sahabat tadi heran, lalu bertanya, ya Rasul, apakah panjenengan bisa mendengarkan jawabannya, dan apakah dia bisa mendengarkan perkataan jenengan? Qala, maka Rasul komentar, ma antum bi asma' minha, saudara-saudara, kamu itu loh tidak lebih tajam pendengarannya daripada yang di kuburan. Sampai nopo di riwayat yang lain itu suara sandalnya orang-orang yang mengantarkan itu, kemudian ketika pulang itu didengar oleh apa? Srek 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 itu. Oh iki cak jo, iki cak anu krungu. Lebih tajam pendengarannya. Fadzakara annaha ijabathu, maka Rasul mendapatkan jawaban dari si mayat tadi itu. Ya Rasulullah, nggih,
Kula niki angsal nikmat ten kuburan niku nggih gara-gara kula istiqomah ten masjid. Lho gampangane ngono. Jenengan termasuk istiqomah Pak nggih? Ya mungkin kalau nggak bisa setiap waktunya, paling tidak itu ada waktu yang terus jenengan itu mesti di situ. Sing paling istiqomah niku jenengan jamaatan masjid niku napa? Subuh nggih. Termasuk istiqomah ngaji niki nggih. Nggih. Subuh. Loh. Memang idealnya ya semua waktu. Tapi kan kita ini kan kadang terkendala oleh aktivitas nggih. Sehingga kemungkinan kita itu kalaupun berjamaah itu nanti di masjid tempat kita beraktivitas itu. Kemudian ketika rata-rata kalau sudah malam kan semuanya pulang, termasuk subuh rata-rata tidurnya, istirahatnya di rumah masing-masing, maka istiqomahnya subuh ketika di sini. Nah itu bisa. Itu bukannya dengan apa? Nilai istiqomah dalam beribadah. Itu ternyata sangat dirasakan sebagaimana cerita yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan salah seorang sahabat bernama Sya'ban. Saking istiqomahnya nang masjid sampai Rasulullah apal tempatnya dia melakukan sholat berjamaah, pojoknya mana sampai apal. Sewaktu subuh kok enggak kelihatan, maka Rasulullah bertanya. Rasul kan menengeri. Apa menengeri itu? Ya meniteni. Lah kok gak ketok niki sahabat Sya'ban itu. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat dan jamaah sekitar, kok enggak kelihatan sahabat Sya'ban? Kita tunggu barangkali masih di perjalanan karena memang rumahnya jauh. Kok gak teko-teko? Ya sudah, daripada terlambat, ayo kita sholat berjamaah. Setelah sholat jamaah baru Rasul bertanya, saudara-saudara tahu nggak tempat tinggalnya sahabat Sya'ban? Tahu ya Rasul. Siapa yang ikut ke sana? Maka beberapa sahabat mendampingi dan ikut ke rumahnya Sya'ban. Perjalanan tidak cukup 1 jam. Pakai mersikil. Jadi kan tiap hari kan pakai mersikil gitu. Berjalan sampai sudah agak sudah sekitar jam 7 jam 8 gitu baru nyampe di rumahnya. Subhanallah. Terus jalannya gorong aspalan Pak, jalannya masih jalan bebatuan. Nyampe lah, terus di situ baru kemudian mendapatkan pertanyaan dari istrinya. Ya Rasul, suami saya kemarin itu ketika meninggal itu ada kata-kata yang aku tidak paham ya Rasul. Oh ya, apa? Suami saya bilang, mengapa tidak lebih jauh? Saya bingung apa maksudnya, tapi habis itu meninggal itu ya Rasul. Mengapa tidak lebih jauh? Apa itu? Ternyata lalu Rasul, karena ia langsung mendapatkan ilmu dari Allah dan dari malaikat Jibril, kata-kata itu kenapa kok muncul? Ternyata memang orang nazak itu kadang-kadang apa yang dirasakan itu muncul dalam bentuk ucapan, dan ucapan itu didengar oleh yang mendampinginya itu. Apa itu? Apa yang dilihat, apa yang dirasakan orang yang nazak itu diantaranya muncul dalam pernyataan. Mengapa tidak lebih jauh? Ternyata ketika itu Allah sudah memberikan gambaran nilai istiqomahnya dalam beribadah berjamaah, khususnya itu gambaran tentang pahala yang diterimanya, tentang surga yang akan diterimanya itu. Nah, jarak tempuh dalam berjamaah antara dekat dengan jauh beda ganjarannya. Dia berjalan kaki itu sampai sekitar 2 jam. Gitu itu tuh diperlihatkan pahalanya. Dia masih merasa menyesal, mengapa tidak lebih jauh? Kenapa? Seandainya rumah saya antara masjid dengan rumah itu lebih jauh, maka tentu aku lebih banyak mendapatkan
nikmat dan pahala dari Allah, surganya lebih besar, istananya lebih besar. Ngoten itu loh, subhanallah. Jenengan nggih ngoten nggih? Mencari yang lebih dekat apa yang lebih jauh? Nah, itu gambaran. Artinya ada istiqomahnya dalam berjamaah itu terus diberikan pahala. Jadi ketahuannya, melihatnya pahala, merasakan pahala itu kapan? Sejak ketika nazak itu sudah merasakan pahala. Kenapa? Karena dibuka oleh Allah. Fakashafna angka gitu aka. Aku buka saat nazak itu apa yang menutupi kamu selama ini. Alam jiwanya itu diperlihatkan itu tentang gambaran nikmat yang diterimanya. Maka sudah bisa menilai Allah. Seperti jenengan sodako antara ono masjid Jumatan jenengan nggawa 20.000, nggawa 2.000, nggawa 10.000, nggawa 50.000, nggawa 100.000. Nah sing mlebu niku sing pundi? Nah ngoten niku terus mangken niku diperlihatkan. Ya Allah, apa kok biyen gak sing abang ya, kok sing gambar golok. Apa gambar golok itu? 1000. Nah ya wis, ya ono tapi yang ganjarane. Alhamdulillah. Nah, itulah kondisi-kondisi yang dialami oleh orang-orang yang mati. Ya, termasuk ketika mayat itu dibawa ke kuburan, qala Rasulullah, Rasul berkata an Sa'id Abi Sa'id Al-Khudri Imam Bukhari wa Muslim, idza wudi'atil janazatu, ketika jenazah itu diletakkan, ya, waqtamalaha ar-rijal, kemudian dibopong oleh kaum laki-laki, ada di punggungnya sini, di pundaknya digotong kerandanya itu, fa in kanat sholihatan, apabila yang dibawa ke kuburan itu orang soleh, qalat, maka si mayit itu berkata, qaddimuni, segera, aku segera. Wa in kanat ghairu sholihatan, sementara jika yang mayat dibawa ke kuburan itu tidak soleh, qalat, ya wailah, celaka, aina tadhabuna biha, kemana kalian membawa saya ini, kemana? Ya, yusma'u sautuha, didengar suaranya mayat tadi itu oleh kullu syai'in, oleh seluruhnya mendengar, illal insan, kecuali manusia, ya, yang tidak mendengar saat itu. Falau sami'ahu, tapi umpama sing gotong lan sing ngeterno niku krungu ceritanya yang dibawa tadi itu, la soiko. Apa soiko itu? Semaput. Soiko itu semaput, Pak, di sini. Gak wani gowo. Nah itu loh, ya Allah. Nah, habis sekalian, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menambah ilmu kita tentang arwah, tentang alam arwah, tentang alam kubur. Karena dengan itu kita semakin menyadarkan diri kita bahwa hakikat kehidupan kita itu bukan dunia, tapi nanti setelah mati. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nuran wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.